Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Jalatiwa. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi BPSI dan tidak usah lama-lama ya, langsung saja ke materi berikutnya. Oke guys, di sini yang materi pertama itu sebutkan kepanjangan SDLC dan apakah yang dimaksud dengan SDLC. Yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan SDLC. Itu yang materi pertama ya guys ya. Oke. SDLC adalah kepanjangan dari Software Development Life Cycle yang merujuk pada proses sistematis yang digunakan dalam pengembangan atau perangkat lunak mulai dari perencanaan awal hingga pemeliharaan sistem setelah diimplementasikan. SDLC Software Development Life Cycle ini sebuah kerangkaian atau metodologi yang digunakan untuk dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ini merupakan pendekatan untuk struktur untuk merancang pengembangan pengujian. Pendekatan struktur ini merancang pengembangan pengujian pemeliharaan informasi atau aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Dan di sini ada beberapa poin kuncinya ada 4. Yang pertama itu memberikan struktur dan pendekatan sistematis untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada bantu dalam perencanaan, pelacakan dan kontrol proyek perangkat lunak. Yang ketiga itu peningkatan kualitas penguji, mengurangi resiko dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat itu biasanya terdiri dari fase-fase tahapan utama. Nah, jadi buat poin-poin tahapan itu ada 7 ya guys ya. Yang pertama itu ada perencanaan planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga itu ada desain, yang keempat itu ada implementasi, yang kelima ada pengujian atau testing, yang keenam itu ada implementasi atau disebut dengan deployment, yang ketujuh ada maintenance. Nah, jadi ketujuh poin ini adalah 7 poin penting dalam pengembangan sistem SDLC tersebut gitu. Oke, untuk materi kedua ini jelaskan metodologi pengembangan sistem, apa yang digunakan untuk mengembangkan sistem aplikasi yang memiliki pengembangan secara fitur secara rutin yang cocok fitur untuk pengembangan sistem informasi itu. Oke, metodologi yang cocok untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat gambar ugly ada di atas ya guys ya, di atas ini. Oke, metodologi ugly ya. Ugly adalah pendekatan atau interaksi mental dalam pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan fleksibilitas dan kolaborasi dalam respon yang sangat cepat terhadap perubahan. Oke, di gambar atas itu ada plan. Oke, yang pertama itu ada plan, desain, ada develop dan testing. Yang kelima itu ada deploy, yang keenam ada review, dan yang ketujuh itu ada launching. Nah, itu poin-poin metodologi ugly gitu ya, seperti itu ya guys ya. Oke, langsung ke materi yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan penyebab proyek menjadi lambat sehingga tidak bisa sesuai dengan timeline. Yang kedua itu sebutkan dan jelaskan mitigasi resiko supaya tidak terjadi keterlambatan timeline, dan sebutkan dan jelaskan bagaimana langkah-langkah apabila timeline telah mengalami keterlambatan. Oke, itu buat soal yang ketiga gitu. Oke, di sini kita langsung saja ke materi yang ketiganya gitu. Kita ambil poin-poinnya aja gitu. Kalau disebutin banyak itu pasti panjang banget. Oke, yang poin pertama dari nomor 3 itu perencanaan yang tidak relasi. Kedua ada perubahan ruang lingkup atau scope creep. Yang ketiga itu ada kurangnya sumber daya. Yang keempat ada komunikasi yang buruk. Yang kelima ada manajemen proyek yang tidak efektif. Dan keenam ada ketergantungan kepada pihak ketiga. Yang ketujuh ada masalah teknis yang tidak terduga gitu. Yang
kurangnya pengalaman tim. Yang ke-9, terlalu banyak multitasking. Yang ke-10 ada kualitas kode yang buruk. Yang ke-11 ada ekspektasi yang tidak realitas gitu. Yang ke-12 ada faktor internal. Oke, lanjut buat ininya, poin lagi ada lagi. Yang pertama itu perencanaan relasi gitu. Yang kedua ada manajemen lingkup yang ketat. Yang ketiga alok sumber daya yang tepat. Dan keempat ada komunitas yang efektif. Yang kelima manajemen risiko proaktif. Yang keenam ada penggunaan metodologi AGIL. Yang ketujuh ada pemantauan dan kontrol proyek. Dan kedelapan ada manajemen dependensi. Yang ke-9 ada pengembangan tim. Dan ke-10 ada prioritas yang efektif. Dan ke-11 ada otomatis dan efisiensi. Dan ke-12 ada manajemen efektivitas. Dan ke-13 ada rencana integrasi. Nah, ininya buat yang nomor C-nya gitu, analisis situasi. Oke, buat nomor 4 itu kita ambil poin-poin penting itu kita membuat project itu. Yang nomor 4 itu membuat project dinas kesehatan di Jawa Barat. Oke. Kita ambil poin-poinnya aja gitu. Kalau ini tuh panjang banget. Oke. Poin yang pertama itu tujuan membuat project itu yang pertama untuk mengimplementasikan sistem informasi ketersediaan dalam tidur seluruh puskesmas di Jawa Barat. Nah, yang kedua itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini mencakup seluruh puskesmas di Jawa Barat dan integrasi dengan sistem informasi sebuah dan sudah ada jika tidak dimungkinkan akan pelatihan admin dan staf puskesmas. Yang ketiga itu ada tahapan proyek, dan tahapan proyek ini yang dimana ada inisiasi dan perencanaan 1 bulan dan 2 bulan. Dan yang kedua itu ada desain sistem sekitar 2 bulan atau 3 bulan lebih. Dan yang ketiga ini ada pengembangan sistem sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Dan yang kelima ini ada pilot project sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Yang ini deploy bertahap sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu, dengan rollout sistem kabupaten kota dan pelatihan admin secara staf puskesmas tersebut. Dan yang ke-5 dan ke-6 ada evaluasi dan ke-7 itu ada evaluasi penyempurnaan dalam berkelanjutan monitoring atau penggunaan sistem tersebut. Dan yang keempat ini ada strategi mengatasi tantangan, yang dimana strategi tantangan ini ada relasi stakeholder, yang kedua ada ketiadaan admin, yang ketiga ada konflik dengan lokal. Oke, buat materi yang keempat itu tim project akan melakukan deploy sistem informasi ketersediaan tempat tidur semua di puskesmas di Jawa Barat. Namun beberapa stakeholder kunci dinas kesehatan Kap Kotak menolak untuk usulan dengan berbagai alasan. Misal dengan ketidakadaan admin yang tersedia mengungkap data secara rutin, sistem informasi yang tabrakan dengan sistem informasi lokal di puskesmas tentu dan tidak beredarkan dengan koneksi internet dan di puskesmas lainnya, sehingga proyek Anda akan memimpin konsepsi ekstern dan deploy jawaban itu sendiri. Oke, dan di sini ada reiterasi pengguna tahap dan perubahan. Yang kedua ada kurangnya pelatihan dan dukungan teknis. Dan yang ketiga ada konsolidasi prioritas dengan sistem yang sudah ada. Yang keempat ada keterlambatan sumber daya. Dan yang kelima keamanan dan privasi data. Oke, buat pengguna registrasi, yang pertama ada libatkan pengguna subjek dari awal proses. Yang kedua ada komunikasikan manfaat dan baru dan dengan jelas, dan berikan pelatihan yang memadai. Dan yang keempat ada terapkan sistem bertahap gitu, itu poin-poinnya gitu. Yang ketiga ada masalah konsolidalitas, yang dimana
lakukan dengan analisa dan menyeluruh sebelum implementasi. Yang kedua ada gunakan Imedwaret atau API untuk integrasi. Yang ketiga ada perimbangan dan integrasi data secara bertahap. Dan yang ketiga itu solusi untuk mendukung standar industri. Yang kelima ini keamanan privasi. Nah itu wajib itu untuk keamanan seperti pembuatan project itu. Oke, buat materi yang terakhir ini berdasarkan perencanaan pengembangan sistem yang Anda dibuat gitu. Yang pertama itu ada judul atau nama aplikasi yang dibuat. Oke, yang dibuat itu ini ya perancangan pembuatan sistem aplikasi promosi produk parfum gitu. Yang kedua itu ada kendala implementasi sistem, dan yang ketiga ada cara mengatasi kendala tersebut, dan buatlah penjadwalan project dengan metodologi score time, dibuatkan dengan mitigasi risiko dan manfaat implementasi tersebut. Penjadwalan project menggunakan metodologi agile. Yang pertama itu scriptnya itu sekitar 1 minggu. Buat yang ininya buat 1 minggu itu pembentukan dan penerapan peran. Yang ketiga dan penyusun project dan perencanaan arsitektur awal. Ya sprintnya sekitar 1 minggu atau sampai 1 minggu atau sekitar 4 minggu, dan pengujian secara menyeluruh dan perbaikan bug dan partisipasi dengan development, dan sprintnya sekitar 6 sampai 1 minggu, 6 bulan sampai 1 minggu. Dan development sistem, pelatihan pengguna, dan decoration sistem timnya itu ada Scrum Master, Product Owner, dan Backend Developer, dan UI UX Designer, dan QA Engineering, dan DevOps Engineer. Dan buat resiko dan ini manfaat setelah implementasi itu ada peningkatan efisien operasional sekitar 20%, dan pengurangan biaya operasional menyeluruh sebesar 15%, dan peningkatan kepuasan pelanggaran terbesar 30%, dan peningkatan akurasi data pelaporan sebesar 40%, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data terkini. Ya segitu aja materi dan itunya, materi dari saya oleh Topik Walhidayah. Wassalamualaikum.